Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pedimed semuanya. Ya, jumpa lagi dengan kami Pedicare dalam rangkaian acara Pedicare Intensive Class Agustus 2022 dengan topik besar kami adalah hamil sehat, persalinan lancar, dan anak tumbuh optimal. PIC kali ini sudah berjalan selama 2 pekan dan pagi hari ini merupakan event yang terakhir. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nanti ilmu yang akan kita dapatkan, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Hanifah, yang insya Allah akan membersamai teman-teman Penmit semuanya selama kurang lebih 1,5 jam ke depan bersama narasumber kita yang nanti insya Allah sangat luar biasa dan materi yang sangat bermanfaat tentunya. Kemudian, Pedicare juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara PIC Agustus 2022 kali ini. Pedicare ucapkan terima kasih kepada UNUSA, Cinta Quran Foundation, Inisiatif Zakat Indonesia, Mama's Choice, dan Torbangun. Sebagai salah satu sponsor yang telah mendukung kami, Mama's Choice akan memberikan pemaparan brand knowledge-nya kepada Kak Ayu dari pihak Mama's Choice. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Hanifah untuk kesempatannya. Aku izin share screen ya untuk study mate hari ini. Ya, Kak Ayu. Oke. Apakah sudah terlihat aman? Terlihat. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi study mate semua. Aku biasanya sebutnya mama-mama semua, jadi kayaknya aku panggil mama-mama dulu untuk hari ini ya. Halo, selamat pagi mama-mama semua. Selamat bergabung, bertemu lagi sama aku di sini, Mamin Ayu. Yang mungkin sebagian udah ada yang kenal, tapi sebagian juga belum. Aku Mamin Ayu dari Mama's Choice. Hari ini mau kenalan sama memperkenalkan, lebih tepatnya kenalan dan memperkenalkan tentang Mama's Choice. Ya mungkin sebagian dari mama-mama di sini juga ada yang belum tahu terkait Mama's Choice, boleh banget ditulis di kolom komentar nih siapa yang udah pernah mungkin kenal sama Mama's Choice atau ada yang belum pernah pakai terkait produk-produknya Mama's Choice, boleh banget ditulis di kolom chat ya, nanti mungkin bisa Mamin lihat-lihat di sini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Mamin mau kenalin tentang Mama's Choice dan juga salah dua dari sekian banyaknya produk Mama's Choice. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya sama Mama's Choice. Nah, buat mama yang belum tahu terkait Mama's Choice, Mama's Choice itu adalah sebuah brand yang berfokus di penyediaan produk-produk untuk ibu dan anak. Jadi kami hadirkan khususnya untuk mama-mama yang sedang melakukan perjalanan menjadi seorang ibu, dimulai dari kehamilan sampai menyusui, bahkan sekarang udah sampai produk-produknya udah sampai untuk mama-mama yang udah memiliki toddler, yang dimana di sini kami yakin bahwa mama itu membutuhkan pilihan yang aman, sehingga itu menjadi nilai utama yang kami bawa. Dan berupaya menghadirkan produk-produk yang berusaha untuk mengurangi keresahan atau kurangi worry-nya mama dengan menghadirkan produk berbahan-bahan yang alami, aman dengan value yaitu aman, halal, dan natural. Dan kali ini Mamin mau kenalin salah dua dari produknya yang mungkin bisa membantu menyelesaikan atau menjadi jawaban dari sekian banyak permasalahan yang mungkin saat ini mama-mama di sini sedang hadapi gitu ya, yang saat ini mungkin lagi hamil atau yang lagi menyusui atau yang udah punya toddler gitu ya, tapi masih mengalami masa-masa ini. Nah, produk pertama yang mau Mamin kenalin sama mama semua itu ada salah satu produk unggulannya Mama's Choice, yaitu Stress Mark Cream, di mana Stress Mark Cream ini hadir untuk membantu menjawab permasalahan dari sekian banyak mama-mama yang sedang hamil atau udah melahirkan terkait dengan stress mark. Karena mungkin siapa nih yang punya kewarian terkait stress mark, nah kali ini Mami mau kenalin yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Di mana Stress Mark di sini, Stress Mark Cream hadir untuk membantu memudahkan dan mencegah stress mark yang
muncul di beberapa bagian tubuh seperti perut, paha, lengan, pinggul, ataupun betis, atau bagian-bagian lain itu bisa dipakai, dan juga di mana Sesma Cream ini diformulasikan dengan bahan-bahan alami yang mungkin Mama bisa lihat di layar. Di sini ada kacang kedelai, lidah buaya, shea butter, minyak zaitun, minyak jojoba yang bisa membantu menenangkan kulit. Karena pasti ada yang tahu gitu kalau punya sesmak suka bikin gatel-gatel. Nah, di sini Sesma Cream hadir untuk membantu diformulasikan untuk membantu meredakan ketegangan di kulit sehingga bisa menenangkan kulit yang sedang gatal-gatal juga, dan juga memberi kelembapan serta mengencangkan kulit untuk mama-mama yang saat ini sedang mengalami perubahan gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya Mami mau kenalin juga ini yang mungkin sepertinya akan sangat dibutuhkan untuk mama-mama yang akan menjalani fase mengasihi, yaitu ada Intensive Nipple Cream, di mana nipple cream ini dihadirkan untuk membantu mengatasi kondisi-kondisi yang sering banget dialami oleh mama-mama ketika melakukan perjalanan mengasihi, yaitu puting kering, putingnya lecet, atau putingnya pecah-pecah. Nah, intensive nipple cream ini hadir untuk membantu mengatasi kondisi-kondisi tersebut dengan formulasi bahan-bahan alami juga. Di sini ada kurma, ada coconut oil, ada juga shea butter yang aman untuk bayi. Jadi kalau misalnya mama-mama, kalau misalnya habis pakai krim nipple ini, terus abis itu adiknya mau menyusui, nah ini bisa tetap bisa, nggak harus dilap dulu krimnya, tetap bisa langsung menyusui karena kandungannya itu food grade, jadi aman jika tertelan bayi gitu. Jadi kalau mama punya keresahan seperti ini, bisa juga bisa langsung mungkin kepoin tentang intensive nipple cream. Nah, yang terakhir gitu ya, karena aku juga nggak mau lama-lama dan pasti mama udah nggak sabar sama materi kita hari ini, aku mau kenalin terkait dengan Mama Choice Community, karena mungkin di sini ada beberapa mama-mama yang udah datang tahu infonya dari Mama Choice Community, atau juga mungkin datang hari ini karena free seat-nya Mama Choice Community. Nah, kali ini aku mau kenalin Mama Choice Community sama mama-mama yang belum bergabung nih, di mana saat ini Mama Choice juga memiliki sebuah komunitas yang tujuannya untuk memberi ruang interaksi, diskusi, dan juga ruang berbagi gitu ya buat mama-mama yang saat ini sedang melakukan perjalanan keibuannya, motherhood-nya, dengan masing-masing pengalaman dan kondisinya, yang diharapkan bisa menjadi ruang untuk mendukung, merangkul, berbagi, dan juga berbagi keresahan untuk satu sama lain. Dan sekarang kita udah ada di 900 sekian anggotanya, dan ada beberapa kategori grup yang bisa mama-mama pilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi mama-mama semua, dimulai dari pregnant, newborn, birth club, lalu sekarang kita ada MPASI group, toddler group, terus juga ada preschool, parenting, dan masih banyak lagi. Dan buat mama-mama yang mau tahu lebih lanjutnya, bisa langsung aja klik link yang ada di sini di bit.ly/grup mama keren, hurufnya kecil semua ya, Ma. Itu aja dari aku hari ini, Mbak Hanifah. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut, bisa langsung aja kepoin ke Instagram atau website atau di media sosial yang lainnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh banget, nanti aku coba bantu jawab gitu ya. Sekian dari aku, semoga kegiatan hari ini mama bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan banyak manfaat bersama pemateri kita yang udah keren banget di sini ya, pasti sesuai dengan kebutuhannya mama semua. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu atas pemaparan brand knowledge dari pihak Mama Choice. Kemudian untuk pedimed semuanya, langsung saja kita mulai masuk ke acara kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa persalinan merupakan proses yang paling dinantikan oleh calon ibu dan ibu-ibu semuanya tentunya. Namun juga pastinya banyak ibu yang juga mengalami mungkin ketakutan atau kekhawatiran yang terhadap penyulit-penyulit yang mungkin nanti akan terjadi. Nah, jadi topik kali ini sangat menarik, yaitu kita akan mempelajari tentang persiapan persalinan aman dan menyenangkan yang insya Allah akan memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi ibu-ibu, dan ini bahkan mungkin juga ada bapak-bapak yang mungkin bergabung ya untuk menjadi ayah siaga, yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Sarah Ayuan dari PSD SPOG. Izin share screen, dokter. Saya akan memaparkan CV dokter. Baik, beliau adalah Dr. Sarah Ayuan dari PSD SPOG. Beliau berkelahiran di Banjarbaru 4 April 1987.
Beliau lulusan S1 dan profesi dari FKKMK UGM, lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan studi di Innsbruck Medical University Austria, bidang fertilitas dan endokrinologi reproduksi, kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di FKKMK UGM, lulus tahun 2022. Kemudian untuk amanah dan kegiatan beliau untuk sampai saat ini adalah beliau sebagai staf divisi fertilitas dan endokrinologi reproduksi KSM Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Kemudian juga beliau adalah dosen tetap Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Untuk penelitian yang telah beliau rilis, ada banyak sekali tentunya. Yang terbaru pada April 2022, beliau meriliskan publikasi di International Urogynecology Journal. Kemudian kita bisa lihat ini beliau banyak sekali meriliskan jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian untuk penghargaan beliau yang terbaru adalah 15 Juni 2022 sebagai lulusan terbaik SPOG di FKKMK UGM tahun 2022. Kemudian ini kita juga lihat banyak sekali penghargaan yang beliau dapat sebagai award for best presentation. Nah, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman betapa expert dan luar biasanya narasumber kita pada pagi hari ini. Ini kemudian untuk presentasi ilmiah. Kemudian juga nanti ada kepanitiaan dari yang telah Dr. Sarah ikuti. Baik saja, tanpa berlama-lama, pasti teman-teman juga sudah tidak sabar untuk bisa langsung mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari narasumber Dr. Sarah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Dr. Sarah, spesialis obstetri dan ginekologi. Dr. Sarah, kami persilahkan. Terima kasih, Kak Hanifah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di forum ini, alhamdulillah saya dihubungi untuk mengisi acara hari ini. Saya kira bagus sekali ya. Acaranya saya rasa tiap tahun ya, Kak ya, diselenggarakan. Betul, dokter. Untuk PIC atau Pedicare Intensive Class ini kita rutin setiap 4 bulan sekali dengan topik yang berkesinambungan, begitu, dokter. Oke, ya setiap 4 bulan sekali saya rasa sangat baik untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu ya, bapak-bapak atau calon orang tua nih ya, terutama ya. Ya kalau pada kesempatan kali ini saya sebenarnya hanya sharing saja ya. Kebanyakan mungkin juga sudah tahu, tapi kita sama-sama saling mengingatkan ya bagaimana supaya persalinan ya, kehamilan terutama ya dari awal tuh malah justru tidak hanya berpusat pada persalinan ya, jadi mulai dari perencanaan kehamilan, persalinan itu hingga nifas ya, itu berjalan terencana, lancar ya, menyenangkan. Ya, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi saja. Apakah sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah, dokter. Oke. Ya. Terima kasih. Saya Sarah dari FKKMK UGM. Ya, seperti kita tahu kalau saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID ya. Mungkin sudah 2 tahun berjalan ya, memang sudah ada penurunan kasus, tapi akhir-akhir ini sepertinya mengindikasikan naik lagi itu ya. Ya, jadi kita tidak boleh lengah. Kenapa? Karena ibu hamil itu merupakan kelompok risiko tertinggi ya terhadap COVID derajat berat. Ya, walaupun memang seperti kita lihat ya kalau dari epidemiologinya gitu ya, untuk COVID yang gelombang awal ya, yang Delta gelombang awal itu memang kita tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu hamil yang terdampak ya. Terdampak tidak hanya morbiditas tapi juga mortalitas. Nah, kita tidak pengen nih ya untuk COVID yang gelombang sekarang itu juga ibu-ibu hamil terdampak dengan COVID derajat berat. Sehingga kita tetap harus waspada ya bahwa untuk COVID ini memang masih ada ya, walaupun memang sekarang sudah banyak tercover vaksinasi dan juga
akhir-akhir ini memang gejalanya juga semakin ringan dan dikatakan juga oleh Kemenkes mungkin semakin dekat dengan yang dinamakan endemi. Tapi tidak ada salahnya bahwa kita tetap waspada gitu ya. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri sudah sejak gelombang awal ya 2020 ya, termasuk juga POGI ya, Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia itu sudah mengeluarkan pedoman gitu ya. Pedoman bagi ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap COVID gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu ya yang ingin merencanakan kehamilan itu memang disarankan untuk tetap periksa ya. Nanti setelah ini ada slide-slide bagaimana caranya periksa gitu ya selama kehamilan itu. Ya, ini secara umum saja bahwa memang sekarang mendekati endemi ya, tapi tetap jika tidak ada sesuatu yang sangat penting di luar rumah, kita stay at home. Nah, sebenarnya penting juga keluar rumah ya, apa? Kita mencari sinar matahari. Nah, jadi dilihat di sini kalau memang keluar rumah, tidak acara yang sangat penting, itu justru kita disarankan untuk melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu 30 menit per hari, paling tidak seminggu itu 150 menit. Ya, jadi ini umum tidak hanya untuk ibu hamil saja ya, dan juga untuk kita secara umum atau yang sedang merencanakan kehamilan. Nah, jadi pentingnya kita untuk menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat ya, imunitas tinggi pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Kemudian dijauhi ya makanan-makanan terutama minuman bergula. Nah, ini nanti mungkin juga kita akan bahas tentang gizi ya, nutrisi gizi ya di belakang setelah ini. Nah, jadi ini merupakan secara sekilas saja ya kondisi-kondisi apa saja yang harus ibu hamil itu perhatikan. Nah, mungkin nanti kita juga akan bahas ya setelah ini. Nah, yang penting adalah tadi temanya adalah kehamilan ya, persiapan kehamilan, persalinan ya, juga nifas yang menyenangkan. Nah, salah satunya adalah apa? Ada komponen terpenting yang tidak lepas dari itu semua, yaitu buku KIA. Nah, jadi nanti kalau mama-mama nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang memang sedang merencanakan kehamilan atau bahkan sedang sekarang ya, ibu-ibu sedang menjalani ya proses kehamilan ya nantinya persalinan, ini tidak boleh dilupakan yang namanya buku KIA ya. Jadi buku KIA ini sangat lengkap sekali isinya, berisi monitoring ya selama kehamilan, persalinan bahkan nifas. Ya, kita akan bahas satu-satu tentang buku ini sehingga nanti ibu-ibu yang merasa memiliki bahwa buku ini adalah seperti jurnal ya, diari yang ibu-ibu miliki selama kehamilan gitu. Jadi kalau kita mau mempersiapkan suatu kehamilan, persalinan, nifas yang menyenangkan, ibu-ibu bisa menggunakan buku ini secara maksimal. Ini juga merupakan satu rekomendasi ya dari Kementerian Kesehatan bahwa buku KIA juga sudah diperbaharui ya, sudah ada edisi terbaru. Jadi kalau ibu-ibu nanti pergi ke puskesmas atau periksa ke klinik itu juga sudah mendapatkan edisi yang terbaru yang lebih lengkap ya untuk monitoringnya. Nah, kalau ditanyakan berapa kali sih ya minimal seorang ibu hamil itu periksa ya selama masa kehamilan. Nah, kita lihat di sini ya di pojok kiri ini ada namanya ANC ya, ANC. Ini kepanjangannya adalah antenatal care. Ya, antenatal care itu ante itu sebelum ya. Natal itu kelahiran, care itu apa? Perawatan ya. Jadi antenatal care adalah perawatan atau pemeriksaan sebelum kelahiran. Intinya ya selama kehamilan. Nah, jadi kalau menurut pedoman ya, pedoman itu memang minimal ya, ANC dilaksanakan 6 kali. Nah, ini paling minimal ya selama kehamilan.
Nah, untuk trimester 1 itu minimal 2 kali, trimester 2 minimal 1 kali, dan trimester 3 minimal 3 kali. Nah, biasanya untuk trimester 1 ini paling tidak 1 kali pernah ke dokter kandungan, karena untuk melihat satu USG ya, janinnya apakah kantong kehamilannya apakah ada di dalam rahim atau malah justru di luar rahim yang berbahaya untuk ibunya ya. Kemudian berapa jumlah kantong kehamilannya, berapa jumlah janinnya, lalu janinnya tumbuh atau tidak. Nah, jadi dibutuhkan tuh USG trimester 1. Nah, kemudian trimester 2 biasanya di sini kita melihat secara umum ada kelainan atau tidak ya. Pertumbuhan janinnya seperti apa, kemudian organ-organnya ya yang terlihat dari luar gitu, apakah normal atau tidak dan sebagainya. Nah, trimester 3 ini kenapa 3 kali? Karena udah mendekati persalinan ya. Jadi untuk mendeteksi misalkan posisi janin ya, letak janin, presentasi janin, kemudian bagaimana letak plasentanya atau ari-arinya ada di mana. Nah, jadi ini yang penting ya. Jadi ibu-ibu harus minimal 6 kali selama masa kehamilan. Ya, jadi dalam ANC ini nanti akan ada namanya 10T ya. Nah, di sini ada timbang, tekanan darah, tablet besi dan sebagainya. Nanti sepertinya ada setelah ini. Kemudian di sini kita lihat ya berbagai macam informasi itu dari ibu hamil. Lalu kita evaluasi ya. Misalkan tentang masalah gizi, ada risiko atau enggak. Biasanya ditanyakan apakah sebelumnya pernah ada penyakit ya. Terus misalkan ibu hamil apakah pernah ada komplikasi kebidanan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan bahkan gangguan kejiwaan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi ANC ini sangat komprehensif ya, sehingga nanti persalinannya aman gitu. Ya. Ini tadi ya minimal 6 kali dan ternyata sudah ada ini ya ibu-ibu di buku KIA kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan ya. Nah, ini sudah ada semua. Trimester pertama itu kapan sih? Nah, trimester pertama itu mulai awal kehamilan hingga 12 minggu. Jadi minimal 2 kali ya. Trimester kedua di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Kemudian trimester ketiga adalah di atas 24 minggu sampai dengan 40 minggu ya. Ibu-ibu bisa lihat yang di sebelah kanan nih gambar ya. Nah, terus kita apa yang dilakukan? Nah, ini tadi 10T itu ya. Nah, bisa terlihat nggak ya Kak Hanifah ini gambarnya? Ya, Bisa bisa dokter. bisa ya, apa kurang gede? Terlihat dokter. Terlihat ya. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini 10T ada timbang ya. Nah, ini penting ya. Jadi nanti akan saya sampaikan berapa kilo sih ya, berapa kilogram seorang ibu hamil itu harus nambah berat badannya. Ada ya, ada jadi tidak sama ya. Jadi ada yang misalkan dia memang sudah obes di awal kehamilan itu beda dengan yang misal BMI ya atau body mass index-nya normal atau bahkan kurang. Nah, kemudian kita juga ukur tekanan darah, nilai status gizi, nilai tinggi rahim ya. Kemudian denyut jantung janin. Lalu untuk screening status imunisasi ya, pemberian tablet tambah darah dan sebagainya. Jadi ini harus lengkap ya, biasanya dilakukan pada saat ANC. Ya, ini 10T tadi ya, saya rasa nanti bisa kita share ya untuk materinya sehingga ibu-ibu nanti bisa ingat nih apa aja 10T. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti pergi ke klinik atau ke puskesmas, nah biasanya semua ini dilakukan ya. Nah, ibu-ibu juga bisa ikut kelas ibu hamil ya. Nah, biasanya ada kelas tuh ya, kelas untuk saling sharing ya. Nah, ini bisa dilihat di masing-masing misal
puskesmas, klinik, atau rumah sakit biasanya ada program tersebut ya. Nah, ini yang sebenarnya sehari-hari ya sering ditanyakan kalau di klinik ya, bagaimana ibu hamil itu harus makan, bagaimana ibu hamil itu harus tidur ya, istirahat, atau bahkan menjaga kebersihan diri. Ya, yang penting adalah semuanya dilakukan secara proporsional ya. Semua yang terlalu sedikit itu tidak baik, semua yang terlalu banyak itu juga tidak baik ya. Jadi semua dilakukan secara proporsional. Nah, untuk gizi yang seimbang itu seperti apa, nanti juga saya rasa ada ininya ya, ada materinya sedikit nanti di belakang ya. Istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup, malah terkadang kalau ibu itu trimester 2 ke atas itu kadang keluhannya malah sulit tidur juga ya. Nah, jadi tidur malamnya juga sedikit gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk ibu-ibu hamil itu menjaga kebersihan diri, terutama ini sedang pandemi COVID ya. Nah, cuci tangan ya, ya ini secara umum saja ya. Nah, yang juga penting adalah hubungan bersama suami ya atau bersama pasangan. Nah, ini juga penting untuk melakukan apa ya istilahnya? Bonding ya. Ya, melakukan bonding ya supaya keterikatan antara ibu dan janin dan juga suami itu baik ya. Jadi kayak mengajak ngobrol janin, melakukan sentuhan pada perut ibu, itu justru memang juga baik untuk menstimulasi janin ya, karena bayi itu organ yang pertama kali juga berfungsi itu adalah salah satunya pendengaran ya. Nah, jadi kalau misalnya pendengaran bayi itu bisa sudah berfungsi, nah itu bisa mendengar dia ya suara-suara yang ada di luar gitu. Sehingga kalau itu memang juga suara orang tuanya ya akan sangat lebih baik lagi ya. Nah, terus hubungan suami istri boleh dilakukan, ini catatannya adalah selama kehamilan sehat ya. Jadi tidak misal nih pasien kok perdarahan terus ya selama trimester 1 ya itu mungkin ditunda dulu ya untuk hubungan suami istri. Tapi kalau kehamilan sehat ya, baik ya, itu boleh melakukannya. Ya, ini yang harus dihindari selama hamil. Kerja berat di sini yang dimaksudkan ya memang yang berlebihan ya. Tapi kalau misalnya memang ibu hamil tersebut sudah biasa melakukan suatu pekerjaan ya, misal pekerjaan sehari-hari yang sebelumnya sudah pernah dilakukan sebelum hamil, itu dilanjutkan tidak apa-apa. Tapi memang porsinya harus dilihat ya. Misalkan kalau harus bawa-bawa benda berat ya, atau yang sangat berat sekali itu ya tentu saja diistirahatkan dulu. Tapi tidak harus misal ibu tiduran terus itu tidak ya. Jadi tetap harus aktif, cuma memang untuk kerja yang sangat berat ya kita lihat proporsinya ya. Merokok tentunya dihindari, minuman beralkohol dihindari ya. Jamu-jamuan di sini yang dimaksud ya ada beberapa jamu tertentu yang bisa membuat kenceng-kenceng ya. Jadi lebih baik memang dihindari ya. Tidur terlentang selama lebih 10 menit di masa hamil tua. Nah, ini maksudnya kalau dia sudah besar sekali janinnya, itu juga tergantung kondisi ibunya ya. Misalnya ibunya terlentang, kemudian ibunya pusing, berkunang-kunang, ya itu lebih baik miring ya, miring kanan atau kiri di mana ibunya merasa nyaman ya. Terus minum obat tanpa resep dokter. Nah, ini sering juga ditanyakan di klinik ya. Apakah saya boleh tuh mengkonsumsi misal tablet ikan gabus gitu ya, atau tablet apa obat-obatan gitu ya yang tadi jamu-jamuan. Nah, itu saran saya sih semua yang berlebihan sekali lagi ya kuncinya itu tidak baik ya. Karena apa? Misalkan tablet ikan gabus ya itu isinya juga protein berlebihan ya. Nah, protein ya secukupnya ada cut off-nya juga ya, di mana kalau berlebihan juga dia tidak baik. Nah, terus juga dilihat apabila obat-obatan itu over the counter atau OTC, nah dia sudah
melalui uji Badan POM atau belum, karena sering sekali ditanyakan kayak obat-obatan herbal ya, itu apakah aman dikonsumsi, ya itu kita harus lihat apakah dia sudah melalui riset atau observasi dari Badan POM, yaitu lebih aman. Nah, kemudian stres ya, ini sekali lagi ya yang berlebihan tidak baik ya. Mungkin ibu hamil juga terkadang dari segi emosional ya, itu karena ada perubahan hormonal yang sangat signifikan, terkadang memang lebih rentan ya terhadap stres. Nah, ini pentingnya peran pasangan nih di sini ya. Jadi suaminya ya untuk diajak mengerti ya, memahami ya ibu hamil ini. Sehingga ibu hamil ini tidak merasa sendirian ya, sehingga dia tidak stres itu tadi. Nah, jika memang ibu hamil ya, itu ada yang harus atau pengen banget ditanyakan, silakan untuk menanyakan ke pemberi layanan kesehatan terdekat ya. Nah, untuk porsi makan ya ini tulisannya di sini adalah per hari ya, per hari. Tapi di sini bukan maksudnya 5 piring ya, ini gambarnya aja nih nasi 5 piring, tapi ini maksudnya gram ya, sesuai gram ya. Nah, jadi sebenarnya untuk ibu hamil itu bukan makan untuk 2 orang ya, tapi memang porsinya itu seimbang. Nah, jadi kalau di piring itu ada berbagai macam warna ya. Nah, itu baik ya. Misal putih itu nasi, karbohidratnya ya. Terus ada lauk ya, warnanya apa biasanya lauk ya, kecoklatan ya. Entah digoreng atau dibakar ya. Nah, terus harus ada warna lain tuh, Bu. Jadi misal sayur itu hijau ya, atau sayur lain, misal tomat itu merah. Nah, kalau dalam piring kita berbagai macam warna itu baik ya. Nah, juga ini ternyata buah-buahan ya, buah-buahan juga harus ada ya porsinya. Nah, terus bawah sendiri nih, Bu, gula. Nah, gula di sini ternyata ada batasnya ya. Jadi kalau misalnya kita minum minuman manis bergula ya, itu justru kita harus waspada tuh dalam sehari tidak boleh banyak ya. Nah, karena karbohidratnya ya, energinya itu sudah didapat dari karbohidrat ya, karbohidrat kompleks. Sedangkan gula di sini juga dia justru malah dibatasi saja 2 porsi sehari, artinya 20 gram ya kalau kita lihat di sini. Ya, 20 gram saja. Jadi kalau itu kita bisa mengira-ngira lah dalam sehari ya, tidak perlu banyak minuman gula gitu ya. Nah, aktivitas fisik Ibu. Ya, jadi di sini kita hamil itu justru juga tetap ya melakukan. Jadi tidak semerta-merta hanya tiduran ya, melakukan aktivitas fisik ya, latihan fisik, boleh ikut senam hamil, jalan kaki ya. Atau kita lihat di kanan nih, ada aktivitas sehari-hari belanja ya, tentunya kalau belanjaannya berat minta dibawain ya Bu ya sama pasangan. Menyapu ya, ini dilihat gambarnya semua nih ada Bapak ya. Nah, jadi ibu tidak melakukannya sendirian ya, tetap harus ada campur tangan dari suami ya, karena itu tadi ya, ibu hamil itu harus ditemani ya, ditemani oleh pasangannya, dan itu sangat membantu sekali supaya keadaan fisik, mental ibu hamil itu baik gitu ya. Ya, ini latihan fisik ringan ya. Nah, ini yang mungkin harus dihindari ya. Ya sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu udah sering ya melakukan sebelumnya kayak berenang gitu ya, itu dilakukan tidak apa-apa ya. Nah, cuma ini yang ekstrim mungkin menahan nafas ya lebih lama gitu ya. Tapi kalau berenang secara keseluruhan itu boleh-boleh saja. Nah, terus ya ini melompat, naik sepeda. Nah, saya rasa ini karena lebih resiko ke trauma ya atau jatuh ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada di dalam buku KIA ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil ya atau merencanakan kehamilan, boleh Ibu bisa mulai nih lihat-lihat buku KIA ya. Apa aja yang ada di sana tuh sangat lengkap sekali ya.
Ini pemeriksaan fisik ibu, riwayat kehamilan dan sebagainya. Ya, nanti akan dinilai nih ya. Dinilai lingkar lengan atas, ya, lingkar lengan atas. Nah, ini laboratorium, USG. Nanti akan diisi ya saat ibu periksa ANC tadi. Ya, ini terkait dengan hipertensi. Nah, ini yang sangat penting ya, karena ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan itu sangat beresiko ya terhadap kondisi ibu itu sendiri ataupun janinnya. Ya, kita lihat di sini umur ibu hamil ya. Nah, berapa persen sih pada umur ibu hamil tertentu tuh yang mengalami hipertensi atau tensi tinggi? Ya, ternyata kita bisa lihat di sini semakin tua ya umur ibu hamil, ternyata resiko hipertensi semakin tinggi. Nah, tapi sebenarnya jangan salah ya, pada usia muda itu juga bisa terjadi. Nah, ini kondisi yang disebut preeklamsia ya. Jadi mungkin ibu-ibu pernah gitu ya baca atau tahu ya informasi tentang yang dinamakan preeklamsia. Nah, preeklamsia sendiri itu tekanan darah ya, lebih dari 140/90 pada usia kehamilan dari 20. Kemudian nanti akan dicek protein urin ya, di situ yang memastikan kondisinya ini preeklamsia atau tidak gitu ya. Nah, nanti ada tahapan-tahapan gejalanya ya. Preeklamsia itu disebut dengan pemberat ya. Kalau misalnya kondisinya sudah lumayan banyak komplikasinya, nah berarti ibu terpaksa harus kita rujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut ya. Nah, itu tadi kondisi hipertensi. Sekarang yang sering lagi adalah kondisi anemia. Ya, jadi ternyata 50% ibu hamil itu anemia ya. Nah, di sini atau HB-nya rendah ya. Pada usia muda justru anemianya semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini ada makanan-makanan ya yang mengandung kandungan zat besi. Ya, nanti boleh ibu-ibu saya share ini ya. Terus kita lihat di sini apa nih yang paling tinggi kandungannya? Kacang-kacangan ya. Nah, kacang-kacangan. Kemudian apa ini? Botok tantoro, buntil ya. Ya sayur-sayuran hijau biasanya. Nah, daging ya. Dendeng, ya, daging ini ya. Hati ayam. Nah, kerang, rendang, gudeg juga termasuk yang paling tinggi. Jadi biasanya daging, sayuran hijau dan kacang-kacangan ya. Ya, jadi anemia itu ya memang kalau misalkan dia ada batasan rujukannya tiap trimester ya, tapi memang kalau misalnya yang belum berat ya, belum kurang dari 7 gram, nah itu tidak perlu dilakukan transfusi darah. Jadi cukup menambahkan suplemen zat besi dan ibu juga meningkatkan asupan tadi ya, makanan tinggi zat besi. Nah, ini ada bahkan di buku KIA juga udah ada nih kotak kontrol minum tablet tambah darah. Jadi dicentang nih. Nah, dicentang selama ibu hamil itu harusnya ya setiap hari memang memakan tablet tambah darah. Karena kalau di Indonesia sendiri kayak pola makan ya, itu ibu hamil memang membutuhkan suplementasi biasanya ya. Nah, terkait nutrisi ya, jadi pada ibu hamil itu tidak hanya yang sangat kurus ya, yang memiliki resiko janinnya itu kecil ya. Justru yang gizi lebih ya atau obesitas itu juga memiliki risiko janinnya juga kecil ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa berapa sih prevalensi pada ibu hamil ya perempuan yang mengalami obesitas. Ternyata ya semakin tua usia risiko obesitas juga semakin tinggi ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa usia muda juga tadi ya bisa tensi tinggi, bisa obesitas. Nah, ini yang
harus diperhatikan ya. Tabel yang kiri atas ini ya, ini adalah IMT ya, indeks massa tubuh ya. Kalau kita lihat sebelumnya ada ya rumusnya ya, IMT itu adalah berat badan ya per kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter di pangkat 2 ya. Hasilnya adalah apabila dia gizi kurang ya atau kurang dari 18,5, di sini kenaikan BB total selama kehamilan itu harus lebih tinggi. Ya, jadi sekitar 12 sampai 18 kilo. Nah, laju kenaikan BB pada trimester 2 dan trimester 3 adalah sekitar setengah kilo per minggu. Ya, kalau setengah kilo per minggu berarti sebulan sekitar 2 kilo ya. Nah, kalau dia normal, ya nanti ibu-ibu bisa menghitung sendiri ya indeks massa tubuhnya, itu sekitar 11 sampai 15 kilo total ya, diperbolehkan. Nah, kenaikan BB-nya juga hanya sekitar 1,2 kilo per bulan ya. Jadi nanti diperhatikan nih, per bulan naiknya harus tidak lebih dari 1,2 kilogram. Nah, kemudian kalau dia overweight atau bahkan obes nih. Obes itu kalau IMT-nya di atas 30. Di sini kenaikannya hanya boleh ya 5 sampai 9 kilo selama kehamilan. Ya, sehingga dalam 1 bulan ini hanya diperbolehkan 0,2 per minggu, artinya tidak sampai 1 kilo per bulan ya. Jadi 0,23 nih ya, kalau dikalikan 4 kan sekitar 0,8 ya, 0,8 sampai hampir 1 kilo. Nah, jadi ini diperhatikan. Nah, sehingga bisa mengatur ya dengan tadi pola makan yang sesuai. Nah, contohnya yang sebelah kanan ini adalah grafiknya nih, ya. Grafiknya ini yang baik adalah yang tengah ini ya. Nah, harus sesuai dengan ini. Nah, tapi ternyata pada pasien ini dia di satu titik ya itu berada di atas grafik kurva. Sehingga ini harus juga dikonsulkan ke dokter spesialis, ke ahli gizi ya sehingga gizinya lebih tepat untuk kenaikan berat badan yang mungkin hanya 1 ya sampai maksimal 1,2 kilo per bulan. Ya. Ya, jadi ibu-ibu selain tadi ya nutrisi, berat badan, hipertensi ya. Biasanya penanganan pada ibu hamil itu sangat komprehensif dan untuk Kemenkes sendiri itu mengharuskan adanya pemeriksaan 3 infeksi ya. Infeksi HIV ya, HIV, sifilis dan hepatitis B. Sehingga ketiga infeksi ini harus sudah tahu hasilnya ya. Positif atau negatif itu pada awal kehamilan. Ya, sehingga bisa nantinya direncanakan kehamilannya seperti apa. Karena kalau misalnya memang ibu-ibu ada yang positif ya terhadap, ya moga-moga tidak ya. Misalnya pasien ada yang positif terhadap salah satu dari infeksi ini, nah itu memang harus direncanakan nanti ya. Kehamilannya seperti apa, metode persalinannya seperti apa. Ya, terutama lagi apa? Pengobatannya seperti apa gitu ya. Nah, kembali lagi ke tanda bahaya. Ya. Tanda bahaya apa sih yang ada pada kehamilan? Ini sering sekali ditanyakan juga oleh ibu-ibu ya di klinik. Pertama, ini adalah terkait kondisi ibunya. Ya, kalau apalagi trimester 1 ya, awal-awal kehamilan, muntah-muntah sampai tidak bisa makan, ya. Lalu demam tinggi. Nah, air ketuban keluar sebelum waktunya, ya, perdarahan. Nah, jadi selama kehamilan itu tidak boleh ada perdarahan, sehingga kalau ada ngeflek perdarahan, nah itu langsung ya, termasuk tanda bahaya. Demam tinggi ya, terutama ini juga pandemi ya, masih pandemi ya. Batuk ya, apalagi kalau sampai sesak. Nah, itu harus segera ke
rumah sakit ya. Diare berulang, ya, keputihan yang banyak, atau satu lagi nih juga yang sering terlewat, buang air kecil ya, anyang-anyangan, terasa panas ya, terasa sakit. Ya, kita harus pastikan apakah dia ada infeksi saluran kencing atau tidak. Ya. Nah, terus kondisi ibu lain seperti apa? Sesak ya, jantung berdebar, sesak ya, apalagi ngos-ngosan ya jika melakukan tindakan yang hanya sederhana, misal pakai baju, jalan 10 atau 20 meter itu sudah ngos-ngosan. Nah, itu ibu harus segera periksa ya. Terus pusing kepala berat ya, nyeri ulu hati, ya, bengkak-bengkak tangan dan kaki dan sebagainya. Nah, tapi tidak hanya gejala fisik ya ibu-ibu ya. Ada juga gejala mental ya, seperti tadi diutarakan ya. Cemas berlebihan, sulit tidur dan sebagainya. Nah, kemudian itu tadi gejala ibunya. Kalau gejala janinnya bagaimana? Biasanya dia kurang aktif ya gerakannya. Nah, biasanya aktif nih, tapi ternyata kok sekarang ibu-ibu merasakan kurang aktif. Nah, itu juga ibu-ibu harus pergi ya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Itu ya. Nah, ini kita masuk ke perencanaan persalinan ya. Ini saya tinggal berapa menit lagi ya? Ya, dokter, untuk waktunya sekitar 15 menit lagi, nanti Oh, kita ya. kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab. Ya, jadi masih ada ya. Ya. Oke. Nah, ini persiapan kelahiran ya atau bersalin, jadi memang harus dipersiapkan. Nah, pertama tentunya harus tahu nih perkiraan tanggal persalinan. Nah, biasanya ya memang tidak tepat banget tanggal itu ya. Nah, jadi ada kecenderungan maju atau mundur ya. Biasanya di atas 37 minggu itu sudah aterem, artinya sudah kapanpun bisa terjadi persalinan ya. Suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa ya. Jadi kalau sudah hamil tua nih biasanya suami harus sudah mendampingi ya. Karena supaya apabila memang ada tanda persalinan dan harus segera diambil keputusan, itu sudah ada keluarganya gitu ya. Ya, ini mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya ya. Tanda awal persalinan. Jadi ada yang ibu-ibu yang memang baru hamil pertama ya, belum tahu tanda-tanda persalinan ya. Nah, itu bisa dengan mengamati ya, mengamati. Pertama perutnya itu mulus-mulus ya, mulus itu dikatakan kenceng-kenceng ya. Ya, itu secara teratur ya, awal-awal mungkin tiap 20 menitan, tiap 15 menitan, lama-lama tiap 10 menit ya. Nah, itu makin lama makin sering, terus durasinya juga makin lama. Nah, ini juga masing-masing ibu beda-beda ya. Ada ibu yang merasakan kencengnya memang di bagian depan ya atau bawah. Tapi ada juga ibu yang merasakan justru di pinggang sama punggung ya. Lebih merasakan ke area sana. Tapi itu sama ya. Nah, terus juga keluar lendir ya, bercampur darah dari jalan lahir, flek ya, atau keluar lendir darah tadi. Atau ketuban ya, cairan ketuban. Nah, itu juga salah satu. Nah, terus muncul tanda di atas tadi ya, jika muncul tanda di atas tadi ya segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Jika memang dari hasil pemeriksaan sebelumnya normal, posisi kepala di bawah, sudah masuk panggul dan sebagainya, monggo ibu bisa ke puskesmas, tapi ya itu memang tergantung hasil pemeriksaan ya. Nah, apakah bisa melahirkan di puskesmas atau harus di rumah sakit. Ya, ini proses melahirkan ya, bahwa nanti memang akan, ini tentunya melahirkan yang spontan ya, yang lewat vaginal atau jalan lahir. Ya, nanti akan dibantu oleh tenaga kesehatan jika memang ibu memang bisa ya melahirkan secara spontan. Nah, ini ya tanda bahayanya ya. Nah, ini semua ada di buku KIA ya.
Nah, ya nanti ini juga akan dinilai oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi apakah harus sesar atau bisa spontan vaginal? Nah, ini tentunya akan dinilai oleh tenaga kesehatan ya, Bu ya. Semuanya itu adalah sesuai dengan indikasi, sesuai dengan alasan ya, indikasi obstetrik. Jadi kenapa tenaga kesehatan bisa melahirkan spontan pada pasien yang ini atau kenapa melahirkan sesar pada pasien yang lain. Tentunya setiap kehamilan adalah kondisi yang berbeda, tidak bisa disamakan ya. Nah, semua sangat individualistik ya. Ada pasien yang mungkin panggulnya sempit sehingga janin tidak bisa keluar, yaitu kita lahirkan secara sesar. Atau posisinya melintang ya, melintang janinnya, yaitu tidak bisa lahir secara vaginal ya. Atau ada yang ari-ari menutupi jalan lahir, yaitu kita tidak bisa lakukan vaginal ya, sehingga sesar ya. Maaf tadi maksudnya yang panggul sempit itu ya tidak bisa lahir secara spontan ya. Nah, karena panggul sempit kepala janinnya tidak bisa masuk panggul sehingga harus dilakukan secara sesar. Nah, kalau misalnya semua kondisi baik, kepala janin masuk panggul ya, pembukaannya maju dan sebagainya, kondisi janinnya baik ya. Nah, jadi untuk syarat dia bisa lahir secara spontan vaginal itu ada banyak. Kondisi ibu baik, kondisi janin juga baik ya. Kemudian kondisi ari-ari baik ya. Nah, sehingga tidak bisa dibandingkan antara pasien yang satu atau ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang lain, itu tidak bisa, Bu ya. Jadi semua adalah individualistik gitu. Nah, kita sudah masuk ke masa nifas nih ya. Satu yang kondisi yang ternyata sering ya, tapi termasuk sering diabaikan ya, adalah suatu kondisi postpartum blues. Nah, mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, atau yang dinamakan depresi pasca melahirkan ya. Nah, ini adalah kondisi yang sangat penting yang saya rasa sekarang kesehatan mental itu harus lebih diperhatikan ya, terutama ibu pasca melahirkan. Karena apa? Karena kembalinya fungsi hormonal seperti sebelum melahirkan itu dibarengi dengan tentunya ada perubahan dari mental ibu ya. Ya, jadi ibu nanti ada kondisi di mana mungkin mudah menangis, sulit tidur ya, mudah cemas ya. Nah, ya ini memang harus ada support ya, ada dukungan dari satu. Dukungan utama adalah dari pasangan. Yang kedua, dukungan utama adalah dari keluarga ya, sehingga tidak membuat ibu hamil ini semakin jatuh ke kondisi depresi. Nah, lalu jika memang dari dukungan ini tidak cukup, artinya ibu ini masih terasa sedih ya, terutama kok sudah 2 minggu ya, 2 minggu pasca melahirkan masih terjadi nih kondisi mudah marah, mudah menangis ya, perasaan bersalah, tidak dapat menjadi seorang ibu yang baik dan sebagainya. Ini saya rasa penting untuk pasangan ya mengajak istrinya untuk periksa ke tenaga kesehatan. Ya, pasti nanti akan ada jalan keluarnya ya. Nah, bisa dari konseling ya, atau bahkan sampai harus memang dengan obat-obatan. Jadi ini merupakan kondisi yang tidak bisa diremehkan gitu. Ya, kalau perawatan ibu nifas ya, ini secara umum ya, secara umum awal-awal kelahiran ya, seminggu pertama ya, 3-4 minggu pertama ya, sebulan ya sampai 2 bulan pasca kelahiran. Ya, ini apa ini? Ini ya hal-hal yang harus dihindari ya. Nah, ya
ini lebih umum saja juga ya. Kayak misal membuang ASI pertama atau kolostrum ya. Nah, terkadang ibu-ibu itu bingung ya, karena ASI pertama awal-awal tuh warnanya jernih ya. Jadi tidak dianggap ASI ya. Padahal justru ASI yang warnanya masih jernih, kekuningan, nah itu mengandung antibodi yang dinamakan kolostrum. Ya, nanti baru sudah 4 atau 5 hari pasca kelahiran itu baru mulai dia milk seperti susu putih gitu ya. Awal-awal malah belum. Nah, itu memang justru yang harus diminumkan ke bayinya ya, awal-awal kelahiran. Ya, juga tentunya ini ada di buku KIA juga ya, ibu-ibu misal pasca nifas ya, lihat nih ada tanda-tanda apa tidak ya, misal perdarahan banyak ya, demam tinggi, terus lokia atau nifas ya, darah nifasnya berbau ya, berbau sangat busuk ya, maaf. Nah, itu juga harus pergi ke fasilitas kesehatan karena takutnya ada infeksi ya. Terus ya ini bengkak, sakit kepala, kejang ya, ini juga harus diketahui oleh keluarga ya. Nah, payudara, ya, payudara bengkak, memerah ya. Nah, ini juga harus pergi ke fasilitas kesehatan. Dan satu lagi tadi ya ibu-ibu, jika sedih, murung, menangis tanpa sebab, nah ini juga harus diperiksakan untuk konseling ya. Mohon maaf dokter, izin mengingatkan 5 menit lagi ya dokter. Iya, oke, ini sudah tinggal sedikit ya. Ya, jadi menyusui. Nah, menyusui ini adalah suatu proses yang menyenangkan ya. Karena apa? Karena dia ada hormon-hormon yang membuat ibunya senang juga kalau si bayi ini menghisap puting ibu ya. Nah, sehingga penting bagi ibu untuk tetap menyusui selama tidak ada kontraindikasi menyusui ya. Itu menyusui eksklusif selama 6 bulan ya. Nah, jadi bayi itu memang apa ya? Kegiatan pertama di hidupnya di dunia ini adalah menyusui. Sehingga apa? Sehingga bayi juga masih belajar, Bu. Jadi bukan hanya ibu yang belajar, tapi bayi juga masih belajar. Sehingga penting tuh ibu juga harus semangat ya, karena ibunya belajar, bayinya belajar ya. Kalau ibunya nggak mau belajar juga nanti sulit ya. Jadi keduanya belajar menyusui ya. Ibunya memberi ASI, bayinya menyusui gitu ya. Ya, nanti ada posisi tertentu yang akan diberitahu oleh tenaga kesehatan. Nah, kalau misalnya emang ASI berlebihan atau ibu bekerja ya, itu bisa disimpan. Ya, ini ada gambarnya nih, Bapak juga harus ikut aktif ya dalam mengurus bayi. Jadi itu tadi ya, pasangan suami istri itu sama ya posisinya. Jadi memang wajib untuk hands on turun tangan ya Bapak ini. Ya, ini makanan saya rasa hampir sama ya tadi ya. Nah, satu lagi Bu, yang penting adalah KB. Nah, KB ini kenapa? Karena kita ingin mengatur jarak ya antara kehamilan satu dan kehamilan selanjutnya. Nah, karena kalau kehamilan satu dan kehamilan selanjutnya terlalu dekat, ibu belum punya waktu untuk pulih sepenuhnya ya. Kemudian bayi juga membutuhkan kasih sayang yang full ya, sehingga perlu untuk memberi jarak ya. Nah, sehingga di sini ada pilihan-pilihannya ya. Jadi tidak hanya saklek satu jenis KB, tidak. Nanti ibu akan diberi penjelasan jenis KB apa yang cocok dengan ibu yang ibu inginkan gitu ya. Ya, ini secara umum ya. Cara mencuci tangan saya rasa ibu sudah tahu. Ya, ini vaksin COVID. Mungkin saya mau mengingatkan ini saja terakhir ya. Jadi seseorang ya, anak kita ya, penerus kita, itu kualitas dia nanti ke depan ditentukan dari apa? Yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan.
1000 hari pertama kehidupan itu bukan dari saat dia lahir terus 1000 hari itu tidak, tapi dari awal ya, dari pembuahan, kemudian 9 bulan kehamilan ya, lalu terus sampai ulang tahun dia yang kedua. Nah, jadi penting bagi orang tua ya, tidak hanya ibu ya, dan bapak juga ikut andil, bahwa nutrisi ibu mulai dari awal pembuahan sampai nutrisi anak hingga 2 tahun ya, tidak hanya nutrisi makan ya, tapi semua ya, fisik, mental, itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi jangan sampai ini adalah topik yang saat ini sedang diangkat oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN bahwa kita akan mencegah stunting ya. Nah, Indonesia ternyata katastrofik nih stuntingnya ya. Nah, jadi stunting itu dia lebih rendah daripada usia yang seharusnya. Nah, sehingga kalau kita mencegah stunting ya, seorang individu itu dia akan baik intergenerasinya. Tapi kebalikannya kalau dia memang sudah stunting ya dari awal, dia under development terus ya. Nanti membuat circle lagi, anaknya juga stunting dan sebagainya. Sehingga stunting ini adalah siklus yang harus diputus. Nah, salah satunya dengan ANC yang baik ya, persiapan persalinan dan nifas yang baik. Ya, ini referensi saya ambil dari beberapa materi ya. Terima kasih sekali kepada sumber-sumber ya, termasuk materi dari rekan-rekan kami. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan monggo, atau kalau tidak sempat ditanyakan di sini terbuka melalui email saya ya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Sarah. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat. Baiklah, Dokter, izin langsung masuk ke Boleh, sesi boleh. diskusinya, Dokter. Ini sudah Boleh. banyak pertanyaan yang masuk. Oke, boleh. Sepertinya sangat antusias sekali peserta kita pagi ini, Ya. Dokter. Yang pertama, Dokter, dari Alivia, dari Jember. Selamat siang, Dokter. Yang ingin saya tanyakan, 1, apakah pemeriksaan urin dan gula darah wajib dilakukan jika tidak ada indikasi seperti tensi tinggi atau kaki bengkak? Karena hingga saat ini, pada usia kehamilan saya yang 3 minggu ini, dari dokter tidak ada pemeriksaan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengetahui panggil sempit atau tidak agar kita tahu bisa melahirkan secara pervaginam dengan aman dan tidak menyebabkan masalah pada bayi yang akan lahir? Terima kasih, Dokter. Iya. Terima kasih Bu Alivia ya. Jadi Ibu nih lagi hamil nih ya, selamat ya. Nah, untuk pemeriksaan urin dan gula darah ya. Kalau gula darah saya sarankan memang wajib dilakukan ya. Jadi ada namanya universal testing ya. Memang gula darah itu diperiksa untuk semua ya, semua ibu hamil. Karena kita tidak tahu walaupun sebelumnya tidak pernah ada riwayat gula darah tinggi atau diabetes, itu bisa terjadi namanya gestational diabetes ya. Jadi diabetes dalam kehamilan itu saja. Nah, jadi ada baiknya memang gula darah diperiksa ya Bu ya. Walaupun ini 38 ya saya kira tidak masalah ya, tetap diperiksa saja. Walaupun biasanya kita bisa mendeteksi dari apa tuh, misal dokter lihat kok janinnya misal berat badannya melebihi dari usia kehamilannya. Biasanya dokter curiga ke arah sana, ke arah gula darah. Biasanya kalau normal ya, dan ibu tidak punya riwayat, kadang ada yang memang tidak memeriksa. Tapi saran saya tetap diperiksa saja ya. Memang baiknya kurang dari 28 minggu ya untuk periksa gula darah ya. Kok 38 minggu ya ini ibu memang tinggal menunggu kelahiran saja. Nah, kemudian terkait urin rutin. Nah, urin rutin memang ya jika dia tidak ada tanda-tanda tensi tinggi ya, atau kaki bengkak ya, terutama tensi tinggi ya, karena kita harus menegakkan diagnosis tadi ya, preeklamsia. Itu memang seringnya tidak dilakukan. Tapi kadang ada kondisi yang disebut bakteri uria asimptomatik, artinya bakteri dalam urin yang tidak ada gejalanya nih. Nah, itu biasanya juga tetap kita lakukan pemeriksaan hanya untuk screening saja bahwa tidak ada gejala infeksi saluran kemih yang tidak bergejala.
Nah, tapi ini usia kehamilan ibu juga sekali lagi sudah 38 minggu ya, saya rasa jika memang tidak ada gejala, tensi baik saja ya, tidak ada gejala tadi ya, buang air kecil, anyang-anyangan dan sebagainya, yaitu mungkin tidak perlu ya untuk sekarang. Tapi kalau misalnya usia preterm ada ya, misal ada bakteri dalam urin atau infeksi saluran kemih yang tidak bergejala pada kondisi prematur, ya itu sangat bisa untuk menyebabkan kencang-kencang lebih awal, artinya persalinan prematur. Jadi lebih aware ya, sebagai screening saja. Nah, untuk yang kedua nih, bagaimana kita mengetahui panggul sempit tadi ya? Nah, ini harus lewat tenaga kesehatan, Bu. Jadi nanti bidan ya atau dokter itu akan memeriksa apakah kepala bayi ibu masuk atau tidak ke janin ya. Tapi kalau ke panggul ya, kepala janin itu masuk atau tidak ke panggul ya pada usia kehamilan aterm. Ya tergantung juga sih kayak ibu sudah berapa kali pernah hamil gitu ya. Kalau awal kehamilan atau kehamilan pertama ya, itu usia kehamilan di atas 36 minggu biasanya kalau posisinya kepala di bawah itu sudah bisa kita cek ya masuk panggul atau tidak. Nah, salah satunya juga yang mungkin pasien bisa lihat itu satu adalah tinggi badan ya, tapi itu ya tidak secara absolut juga ya. Nah, biasanya kalau di atas di bawah 150 cm, nah itu harus tanya kepada tenaga kesehatannya, tapi juga sebenarnya tinggi badan ibu berapapun ya ibu harus tanya kepada tenaga kesehatannya. Nah, ini bisa melahirkan secara spontan atau tidak, karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan ya Bu ya. Nah, terus yang kedua bisa lihat juga dari berat ya, taksiran berat janin. Ya, taksiran berat janin kalau misalnya ya, di atas 4 kg, yaitu ibu harus konfirmasi lagi tuh ke tenaga kesehatan kira-kira masuk panggul atau tidak ya. Ya kadang-kadang 4 kg sudah di atas itu sudah dikatakan janin besar gitu. Ya, gitu ya. Ya, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter. Ya, silakan. Pertanyaan kedua dari Ibu Uci Rahmawati dari Karawang. Dokter, izin bertanya, ini ada 3 pertanyaan dokter. Yang pertama adalah, bagaimana metode persalinan yang terbaik bagi ibu hamil yang tiba-tiba mengalami hipertensi dan juga anemia? Masih bisakah lahiran normal? Apakah beresiko eklamsia dan perdarahan, dok? Kemudian yang kedua, bagaimana tips persalinan agar tidak terjadi robekan perineum? Dan jika robek dan dijahit, bagaimana tips agar penyembuhannya cepat? Kemudian yang terakhir, dok, sebenarnya apakah sejak hamil bisa diidentifikasi ada apa tidaknya kelainan pada janin? Soalnya pernah dengar kasus saat di USG janin aman-aman saja, tapi saat bayi lahir ternyata ada kelainan. Demikian dokter untuk pertanyaannya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ya, banyak ya pertanyaannya 3 ya. Ya, terima kasih Bu Uci. Ya, yang pertama, bagaimana metode persalinan yang terbaik ya bagi ibu hamil yang tiba-tiba mengalami hipertensi dan anemia? Bisa tidak lahiran normal? Ini sekali lagi tergantung dari kondisi ibu ya. Hipertensinya itu yang bagaimana ya, tingkat keparahannya ya, tingkat keparahannya. Kemudian, nah ini ditanyakan juga berisiko eklamsia atau tidak. Nah, sekali lagi dilihat Bu, nanti berapa tensinya, kemudian bagaimana hasil laboratoriumnya. Kemudian biasanya jika memang pasien tersebut sudah kita diagnosis dengan preeklamsia dengan pemberat ya. Nah, itu kita biasanya tenaga kesehatan ya, misal di rumah sakit itu memberikan obat-obatan anti kejang. Ya, anti kejang sehingga diharapkan ya tidak terjadi kejang atau eklamsia ya. Nah, jadi kalau dikatakan metode persalinan yang terbaik, itu saya rasa tetap kembali individualistik ya, tergantung pada kondisi pasien tersebut. Ya. Kadang memang ada kondisi yang misal ibunya tensi sangat tinggi ya, sehingga menyebabkan perdarahan di dalam dan kondisi janinnya tidak baik ya setelah direkam CTG itu selama 20 menit, yaitu kita lakukan seksio sesarea supaya cepat ya ibunya untuk dilahirkan, janinnya dikeluarkan.
Nah, tapi juga ada kondisi misal hipertensi dalam kehamilannya yang masih respon terhadap terapi, kondisi bayinya baik, yaitu cocoknya ya lahiran normal ya, tergantung tadi. Jadi semua itu individualistik. Terkait anemia juga sama Ibu. Misalkan kok dia ternyata anemianya karena apa dulu nih ya. Kalau dia karena perdarahan nih ya, perdarahan dalam waktu singkat, perdarahannya masih terjadi ya, ya itu biasanya kita lakukan kondisi yang life saving ya. Jadi segera mungkin kita cari darah untuk ibu, lalu kita lahirkan bayinya. Ya sekali lagi tergantung berapa usia kehamilan ibu ya. Ya secara berarti ya kalau misalnya perdarahan karena tadi ari-arinya nutupi jalan lahir, terus perdarahan masih terjadi ya. Nah, itu ya kita lakukan seksio. Ya, sekali lagi tergantung semuanya ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana tips persalinan agar tidak terjadi robekan perineum? Ya, biasanya ada yang dinamakan pijat perineum ya, sehingga ibu memasaj ya area perineum itu ya. Nah, biasanya minta bantuan bidan saja Bu. Nah, misal pada saat ibu dekat-dekat kelahiran itu supaya lebih lentur gitu ya. Nah, atau bisa juga ibu latihan pernafasan ya sehingga nanti saat mengejan itu keluar janinnya ya, cara ibu mengejan itu sesuai dengan instruksi. Nah, tapi memang tidak memungkiri bahwa akan terjadi robekan ya. Nah, jika pun terjadi robekan itu derajatnya tidak cuma satu Bu ya, ada derajat yang paling ringan, derajat 2, 3, yang paling berat derajat 4 kalau sampai robekannya sampai ke ke anus ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana tips agar penyembuhannya cepat, itu tergantung dari derajat robekannya. Kalau memang derajat robekannya yang paling sering ya 1, 2 ya yang ringan ya, 1, 2. Kalau 1 hanya permukaan vagina saja, yang derajat 2 ya sampai ke otot sedikit ya. Alhamdulillahnya ya Bu, otot perineum atau jaringan ya atau organ di perineum itu merupakan organ di mana atau jaringan yang paling cepat sembuh ya, sehingga kalau ibu satu jaga kebersihan ya, makan protein yang seimbang, dan malah justru jangan takut untuk bergerak Bu. Ada pasien yang kadang juga takut bergerak sehingga untuk membersihkan juga takut, yaitu malah mungkin agak lama sembuhnya ya dengan perineumnya. Jadi jangan takut bergerak, walaupun ya memang jangan ekstrim dulu ya gerakannya ya. Tetap aktivitas, kemudian tetap buang air kecil, buang air besar ya. Nah, sekali lagi tadi tergantung derajat robekannya. Terus yang ketiga apa tadi? Kelainan ya. Apakah sebenarnya sejak hamil bisa diidentifikasi adanya kelainan atau tidak? Soalnya pernah dengar kasus USG janin aman saja, tapi bayi lahir ada kelainan. Jadi ada kelainan yang bisa dideteksi dengan USG ya Bu ya. Nah, kalau USG pada kehamilan itu memang biasanya kita lakukan survei menyeluruh itu di sekitar usia kehamilan 20 minggu. Survei yang lebih detail itu memang akan dilakukan oleh dokter spesialis obskin yang ada mengambil konsultan fetomaternal. Jadi lebih detail untuk mencari kelainan. Tapi ada juga kelainan yang memang tidak bisa ya atau sulit terdeteksi dengan USG. Jadi kemungkinan karena itu ya. Nah, jadi USG kalau memang diinginkan secara detail, ibu punya riwayat misal bukan ibu ya, mungkin pasien-pasien yang ada punya riwayat sebelumnya kehamilan dengan janin yang ada kelainan. Nah, itu ada baiknya dilakukan survei secara detail untuk SPOG yang sudah mengambil konsultan fetomaternal. Saya rasa itu, Kak. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas responnya. Jadi untuk semuanya, tadi untuk yang pertama sifatnya tergantung ya dokter ya, tetap semuanya tergantung kondisi masing-masing seperti itu ya. Betul. Betul. Baik dokter, izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Dini di Medan, Bu Dini di Medan.
Ini berkaitan dengan stunting, dokter izin bertanya, apakah berat badan ibu hamil yang BMI-nya underweight, apakah akan besar peluangnya calon bayi terakhir stunting? Kemudian juga ini berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Esa di Purwokerto terkait stunting juga, yaitu bagaimana jika bayi yang lahir BBLR sudah usia 15 bulan namun belum terkejar untuk berat badan dan tinggi badannya. Mungkin ini masuknya ke ranah spesialis anak mungkin ya dokter, tapi mungkin Iya, dokter mungkin iya, dokter Sarah bisa memberikan insight-nya untuk iya, kedua pertanyaan di atas. iya. Baik, terima kasih Oke, dokter. terima kasih. eh Ibu siapa tadi? Aulia, bukan, Ibu Dini dari Medan, Dini, betul. ya Dini. Ya, ya, jadi jawabannya iya, ya. Jadi kalau ibu hamil dengan BMI yang underweight dan obes, ya, jadi tidak hanya underweight saja ya, yang obes juga itu akan besar peluangnya calon bayi terlahir stunting ya. Nah, jadi ada faktor-faktor yang membuat ibu eh, kurus ya, atau underweight dengan ibu yang sangat gemuk atau obes itu menimbulkan janinnya akan stunting. Jadi itu sangat berkorelasi erat ya, Bu Dini. Nah, sehingga tadi penting ada tabel tadi ya, penambahan berat badan ibu. Jika ibu underweight, maka penambahan berat badan saat ibu sedang hamil itu harus lebih tinggi. Ya, sehingga janinnya tidak PBLR ya, atau tidak IUGR atau tidak kecil gitu. Nah, kebalikannya jika ibu memang sudah obes atau overweight, itu justru penambahan berat badan selama hamil itu harus lebih rendah gitu, sehingga lebih seimbang nantinya ke janinnya ya. Ya, jadi itu sangat berpengaruh, Kak. Nah, terus yang kedua, jika bayi itu sudah lahir nih usia 15 bulan, lalu tidak terkejar Kejar. nih, iya. Ya, ini betul sekali. Saran saya ibu harus mengkonsultasikan kepada dokter spesialis anak ya. Karena nanti di sini bisa dimodifikasi ya nutrisi pada bayi ibu yang memang tinggi badan dan berat badannya belum terkejar. Ya. Jadi nanti dokter spesialis anak akan memberikan saran-saran termasuk nih ya, saran berupa susu yang sesuai ya. Bisa jadi anak ibu memang harus mendapatkan susu yang khusus ya, yang sehingga berat badannya bisa tercapai ya targetnya secara cepat gitu. Jadi saran saya cuma bisa itu aja. Ya, karena kalau kita tidak mengkonsultasikan ya kita tidak tahu titik permasalahannya di mana gitu ya. Baik, dokter. Terima Iya. kasih atas responnya. Kemudian selanjutnya dokter dari Bu Aulia di Bandung. Kapan sebaiknya dilakukan perawatan payudara? Apakah perawatan yang dilakukan mendekati kelahiran dapat merangsang kontraksi? Terima kasih dok. Mungkin ini perawatan payudara yang seperti apa ya dok yang dimaksud Ibu Aulia ini? Iya, mungkin seperti ini ya. Kalau yang dimaksud perawatan yang bisa membuat kontraksi itu justru bukan perawatan payudara ya. Kalau mendekati kelahiran itu stimulasi puting ya. Kok stimulasi puting itu dia memang bisa menghasilkan atau meningkatkan hormon oksitosin ya. Jadi bisa merangsang kontraksi. Nah, stimulasi puting tidak hanya meningkatkan oksitosin untuk merangsang kontraksi, tidak hanya stimulasi puting, ada juga pijat oksitosin ya. Jadi di punggung itu nanti Ibu bisa mungkin searching gambarnya ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan kontraksi. Nah, tapi kalau perawatan payudara di sini yang dimaksud mungkin ya, misal Ibu memiliki kondisi kayak putingnya tidak keluar gitu ya. Nah, itu monggo Ibu bisa coba menarik putingnya itu ya mulai trimester akhir mendekati kelahiran saja. Karena itu berkaitan dengan stimulasi puting juga ya, karena puting yang kita intervensi gitu. Nah, tapi kalau perawatan payudara lain saya tidak tahu, mungkin maksudnya di sini menjaga kebersihan seperti itu, yaitu monggo bisa dilakukan saja. Tapi kalau untuk stimulasi puting ya, yaitu setelah aterem saja ya, trimester 3 akhir gitu. Baik dokter, berarti untuk
untuk istilahnya stimulasi puting kontraksi itu sebenarnya apakah bisa terjadi sejak awal kehamilan, dokter? Trimester 1 awal kehamilan, apakah sudah muncul tuh oksitosin ketika mungkin puting dengan tidak sengaja Iya, dimainkan? iya, tapi memang seperti reseptor oksitosinnya juga masih sedikit ya di rahim. Nanti semakin besar rahimnya, otomatis reseptor oksitosin semakin besar gitu, semakin Oke, banyak ya, sehingga efeknya ya lebih tinggi gitu. ya dokter. Kemudian Ya. ini mungkin terkait puting dan payudara, mungkin ada tambahan yang juga pertanyaan yang terkait ini dokter, mastitis ya. Bagaimana cara agar ibu terhindar dari mastitis saat menyusui? Dan bagaimana solusinya jika terjadi mastitis? Ini pertanyaan dari Ibu Kurotul di Madiun tentang mastitis, Oke, dokter. ya. Mastitis agar terhindar. Nah, begini. Jadi problem saat ibu menyusui itu salah satunya mastitis. Tapi mastitis ini adalah versi yang sudah lumayan berat ya. Karena apa? Karena di situ sudah ada infeksi sehingga ibunya juga demam ya, payudaranya bengkak, kemerahan dan ada tanda-tanda peradangan. Jadi agar terhindar dari mastitis, ibu harus mengenali tanda-tanda awal sebelum terjadi mastitis, yaitu engorgement ya. Kalau engorgement itu dia masih berupa payudaranya keras ya, keras dan dia intinya karena ada penyumbatan di situ ya, penyumbatan di saluran ASI-nya ya. Bisa karena ASI-nya yang memang banyak ya, terus tidak dikeluarkan secara tuntas gitu ya, sehingga dia menyumbat di situ. Nah, breast engorgement ini biasanya payudara ibu terasa tegang ya, keras ya, agak sedikit besar, tapi ibu belum mengalami demam atau bengkak. Nah, di saat seperti ini ibu monggo misal melakukan perah ASI, misalkan bayinya udah kenyang ya, tapi paling paling ampuh memang disusukan ke bayinya. Nah, sebelum disusukan ke bayinya itu kompres dulu ya dengan air hangat sehingga sumbatan-sumbatan yang menggumpal tadi bisa cair ya. Nah, kemudian disusui ke bayinya atau diperah seperti itu. Nah, yang kedua bisa terjadi mastitis juga jika apa? Jika ada luka ya, misal luka di payudara, kemudian luka itu terinfeksi ya, terus ibu juga mengalami demam dan infeksinya menyebar misalnya di seluruh payudara. Sehingga yang bisa terjadi apabila ibu memang ada luka ya, biasanya awal-awal menyusui itu ya, apalagi kalau bayinya mulai agak-agak tumbuh keras ya di bagian gusinya, itu bisa jadi ya ada luka ya. Nah, itu ibu usap dulu payudaranya dengan air susu ya. Nah, jadi sebelum menyusui seluruh payudara dan areola ibu usap pakai air susu ibu sendiri sehingga dia tidak terlalu kering ya. Seringnya itu bayi menyusu waktu payudara itu masih statusnya kering ya. Nah, sehingga mudah terjadi luka. Nah, jika memang terjadi luka ya, ibu bisa ganti tuh menyusui di payudara sebelahnya. Tapi jangan lupa payudara yang luka tadi tetap harus diperah ya. Nah, sehingga tidak dia ngumpul juga tuh di situ. Gitu. Baik, terima Oke. kasih dokter. Ya. Itu dia tadi jawaban atas bagaimana merawat atau istilahnya mengobati mastitis yang terjadi pada ibu yang Ya. menyusui begitu ya. Kemudian dokter izin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Linah Bandung. Izin tanya dok, ini terkait ini dok, kontroversi lupus Fatimah. Nah, jadi apakah benar penggunaan lupus Fatimah yang bisa digunakan untuk merangsang kontraksi? Apakah itu diperbolehkan? Monggo dokter. Jawabannya tidak boleh, Bu. Jadi beberapa pasien ibu hamil yang mengkonsumsi rumput Fatimah itu justru mendapatkan kontraksi yang sangat berlebihan ya. Kontraksi yang sangat berlebihan ini sangat tidak baik ya untuk kondisi ibu sendiri, bahkan kondisi janin ya. Kadang janinnya juga malah jadi distres ya, artinya dia terganggu nih aliran darahnya ke bayinya. Jadi tidak boleh ya menggunakan rumput Fatimah. Sebenarnya karena apa? Karena kita tidak tahu dosisnya ya. Nah, rumput Fatimah ini belum ada kayak seperti obat-obatan yang sudah diteliti atau diresmikan oleh Badan POM sehingga sudah tahu dosisnya. Nah, jadi
saran saya sih jangan menggunakan ya rumput Fatimah karena kita tidak tahu dosisnya, kemudian bisa menyebabkan kesakitan pada ibu ya, kontraksi yang berlebihan dan juga janinnya jadi tidak baik kondisinya gitu. Siap dokter. Tegas ya dokter, jawabannya adalah tidak boleh. Iya, betul. Karena memang banyak di luar sana yang mungkin menganggap rumput Fatimah, kan isunya seperti itu ya dok ya, di luar sana gosipnya Ya, beredar rumput Fatimah bisa digunakan untuk memicu ya, kontraksi, ternyata malah kurang bagus ya ibu-ibu. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ya. kita ke pertanyaan dari Kak Sinta di Kediri. Izin bertanya, kalau untuk plasenta berada di samping dan ujungnya ke bawah, tidak menutup jalan lahir, apakah masih bisa melahirkan normal dokter? Terima kasih dok. Iya, terima kasih Bu Sinta. Nah, biasanya seperti ini. Kalau misalnya plasenta di samping dan ujungnya tidak menutupi jalan lahir, itu kita masih ukur juga, Bu. Nah, biasanya dokter nanti akan mengukur jarak ya antara ujung plasenta dengan jalan lahir. Seberapa lebar sih tidak menutupinya? Apakah benar-benar di tepinya ya? Nah, atau sesenti, 2 senti atau di atas 2 sentinya. Yang aman, yang biasanya tidak terjadi perdarahan adalah di atas 2 senti jaraknya, ya, antara ujung plasenta dengan jalan lahir. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang di bawah itu ibu masih melahirkan normal, asalkan tidak terjadi perdarahan berlebihan ya. Nah, itu lain ceritanya misalkan plasentanya memang di tepi ya, di tepi jalan lahir, itu kan kita taunya sebelum ibu ada pembukaan ya. Nah, jika nanti ibu ada pembukaan jalan lahir, bisa jadi kemudian tadi yang berada di tepi malah jadi menutupi sebagian. Nah, seperti ini memang tidak bisa melahirkan normal. Jadi biasanya ada ukurannya, Bu. Nah, nanti Ibu bisa menanyakan kepada dokter ya atau tenaga kesehatan di tempat Ibu periksa, jaraknya berapa tuh, aman atau tidak. Siap. Ya, Jadi gitu Kak. baik Kak. Jadi demikian pertanyaannya dokter, mungkin sudah jam 11.27. Mungkin nambah satu pertanyaan lagi, boleh dokter ya? Boleh, mungkin dari yang belum disebutkan aja namanya. Tadi kayaknya ada yang Oke. beberapa kali Ya mengulang. betul, ada yang mengulang karena Iya, saking excitednya dokter. penasaran. Betul. Ya, Jadi ini kita ya. lanjut ke pertanyaan ada dari yang terkait ini dokter. Kak Endah di Bandung. Nah, itu yang tentang mengejan. Mengejan yang baik itu seperti apa, Dok? Apakah harus menunggu sampai pembukaan sempurna terlebih dahulu? Oke, ini terkait persalinannya ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu memang sudah diputuskan oleh tenaga kesehatan untuk bisa melahirkan secara normal ya, secara vaginal. Nah, untuk mengejan itu ya harus menunggu saat pembukaan sempurna. Nah, jadi tidak ada gunanya, Bu. Misal masih buka 7, masih buka 8 gitu ya. Belum buka sempurna atau buka 10. Itu Ibu ngejan itu tidak ada gunanya. Ya, tidak akan keluar juga bayinya ya. Justru malah akan menambah mungkin nanti jalan lahirnya akan bengkak dan sebagainya. Nah, jadi benar Ibu harus menunggu sampai pembukaan sempurna baru Ibu mengejan. Cara mengejannya harus Ibu tata dulu ya, kakinya dan sebagainya, lalu Ibu mengejan saat kontraksi. Nah, kalau Ibu mengejan pas nggak kontraksi juga tidak ada gunanya, jadi hanya akan menghabiskan energi Ibu saja. Nah, jadi mengejan saat ada kontraksi. Nah, kalau tips-tipsnya adalah memang pada saat pembukaan 5 ke atas ya, pembukaan 6, 7, 8 itu biasanya ibu hamil itu pengen ngejan gitu, walaupun dia bukan pembukaan sempurna ya. Nah, itu caranya adalah atur nafas ya. Kalau mengejan itu kan nafasnya ditahan kemudian mengejan, tapi kalau ibu lepaskan nafasnya, nah itu ibu tidak akan mengejan. Jadi atur nafas. Tipsnya lagi ibu bisa belajar pengaturan nafas ya sebelum lahiran ya. Nah, bisa dilihat banyak tuh di YouTube ya, atau ibu datang ke kelas ya. Ke kelas biasanya ada dari bidan atau dari suatu klinik itu membuka kelas pernafasan. Nah, jadi begitu Kak. Baik, siap. Terima kasih Ya. dokter. Jadi untuk mengejan pun sebaiknya kita ada latihannya ya dok ya, supaya Ya, tidak paling tidak tahu bahwa ada cara pernafasannya. pernafasannya. Ya, Betul. jadi Ibu
pada saat mau melahirkan nih nggak kosongan ya. Jadi saya sudah pernah lihat ini cara pernafasannya seperti ini dan sudah pernah mencoba cara mengatur nafasnya. Paling tidak seperti itu. Ya, Ya, terima kasih dokter. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Begitu ya, dokter. Jadi ya. mohon maaf untuk ibu-ibu yang masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin tadi seperti yang Ya. dokter Sarah sampaikan, untuk pertanyaan bisa dikirim ke email Boleh. beliau, begitu ya dok ya. Silahkan. Nah, Ya. kemudian mungkin yang terakhir dari Pedicare dokter, mungkin kami juga istilahnya meminta take home message atau wejangan dari dokter terkait materi kita pada pagi hari ini dokter untuk ibu-ibu semuanya. Mungkin seperti itu Iya. dok. Take home message-nya adalah ya jalani ya pemeriksaan secara rutin seperti yang disarankan ya. Jadi kehamilan atau anak nanti itu adalah dimulai persiapannya sejak sebelum kehamilan justru ya. Jadi kehamilan, persalinan, melahirkan sampai dia anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi tidak hanya bermulai dari saat melahirkannya saja. Nah, sehingga yang harus diperhatikan adalah persiapan kehamilan itu harus sudah terencana ya. Jadi segala sesuatu yang terencana itu lebih baik ya. Terencana kehamilannya, lalu selama kehamilan itu harus memeriksakan diri lengkap pemeriksaannya sehingga nanti saat persalinan dan kelahiran bisa lancar sesuai dengan kondisi yang sudah ditemukan sebelumnya. Mungkin itu ya. Iya dokter, terima kasih banyak atas take home message yang telah diberikan kepada kami semua dan juga tadi materi yang sudah disampaikan sejak jam 10 sampai dengan diskusi yang sangat menarik karena tentunya banyak pertanyaan yang terus mengalir dokter. Terima kasih banyak dokter Sarah atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Pedicare. Untuk terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Pedimed yang sudah hadir. Mungkin acara kita sampai pada jam 11.32 saat ini. Dari saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan dapat terjadi banyak kesalahan. Kami Pedicare izin undur diri dokter dan teman-teman semuanya. Mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat-sehat semua. Terima kasih dokter Sarah, terima kasih semuanya.